Meskipun Raja Abadi Dongji kehilangan wajahnya hari ini, sangat malu, dan bahkan menderita luka serius. Ngomong-ngomong itu tidak menyedihkan, tapi Qin Yichen tidak punya simpati. Lagi pula, dalam ki yang sangat buruk, mereka semua semakin dipukuli oleh Wang. Terlebih lagi, Raja Abadi Dongji baru saja berlutut, tetapi Han Yan kehilangan nyawa mereka. Mengenai hal ini, kemabukan Sui Qitian juga telah menyebar luas, dan dia juga tahu bahwa perseteruan darah ini belum sepenuhnya berakhir. Tapi tuan-tuan kota memiliki niatnya sejak dia meninggalkan kehidupan Dongji. Bahkan jika dia telah menjadi kejahatan yang ganas, dia tidak memenuhi syarat untuk sepenuhnya menggulingkan yang pertama. Bahkan Sui Qitian dan yang lainnya tahu betul bahwa tanpa Qin Yichen, apalagi Raja Abadi Kutub Timur, saya khawatir Wang Dong dan yang lainnya masih merasa nyaman. Zhou Qingsan juga menghela nafas, saudara Qin, jangan membicarakan hal ini hari ini, dan biarkan sekelompok antek mengubur mereka dengan Han Yan. Kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada mereka. Yu Xuan juga berkata, pada akhirnya, Dongji adalah Raja Abadi. Jika kita ingin menahan perseteruan darah ini, saya khawatir kita harus menunggu sebentar. Melihat suasananya sedikit canggung, Qin Yichen mengangkat gelasnya perlahan dan menyeruput mulutnya. Ya, saya berjanji, akan ada hari seperti itu. Saat itu, dia akan memegang kepala Dongji dan pergi ke situs peringatan lembah darah. Setelah 3 putaran minum, beberapa saat yang lalu, Sun Qitian makan lauk dan mengingatkannya, saudara Qin, tuan-tuan kota telah memberi Anda wajah hari ini, dan Anda harus setia kepada Anda di masa depan. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Memang, Zhan Jinrong menjelaskan kepadanya hari ini, lebih dari sekadar memuaskannya. Tapi Qin Yichen juga tahu bahwa tuan kota memberinya wajah, bukan untuk dia masuk, tetapi untuk dia membuat pil. Tenang, saya tidak akan mengecewakan tuan kota tuan. Setelah menyesap, Qin Yichen menambahkan, tapi berbicara, tuan-tuan kota bertanggung jawab untuk menyediakan bahan, dan kebetulan tidak banyak bahan obat di pihak saya. Tidak banyak. Dan itu hanya relatif terhadap basis keluarga Qin Yichen di benua 10.000 etnis. Sangat penting, apakah dia memiliki ramuan atau bahan obat, dia masih sangat melimpah. Tapi cukup sudah. Tapi suatu hari bisa habis cepat atau lambat. Belum lagi Qin Yichen tidak yakin seberapa besar selera City Lord. Tapi dia samar-samar menyadari bahwa plot yang terakhir jelas tidak kecil. Selain itu, Zhan Jinrong memang berjanji. Dia hanya bertanggung jawab atas usahanya, dan sisanya diserahkan kepada yang pertama untuk menyelesaikannya. Yang paling penting adalah Qin Yichen ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat tingkat dao alkimia di alam lain, harga berbagai bahan obat, dan bahkan mungkin bahan surgawi harta duniawi, yang tidak tersedia di 10.000 benua. Secara keseluruhan, das hanyalah batas, dan langit dan bumi di luar pasti lebih luas. Dengan mengingat hal ini, Qin Yichen berkata, saya ingin mencari kesempatan untuk meminta tuan kota mengirim saya ke alam lain. Lagi pula, eliksir adalah hal jangka panjang, dan kita harus membuka saluran untuk semua pihak. Bloodpool Tian menundukkan kepalanya. Meskipun dia bukan ahli pemurnian pil, beberapa proses diketahui. Seharusnya ada kesempatan, saudara Qin. Anda pikir, beberapa Raja Langit pertama telah memungkinkan orang dewasa untuk mendapatkan rampasan perang dari semua pihak. Keluar dan berpindah tangan. Bagaimanapun, Qin Yichen memikirkannya juga, tapi itu adalah jumlah rampasan perang yang melibatkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di satu sisi. Harus menjual ke alam lain untuk menghasilkan uang. Dan kota Liu Tian bisa eksis begitu lama, Zhan Jinrong harus memiliki caranya sendiri. Dengan mengandalkan kekuatannya, pasti akan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Beberapa hari terakhir akan dipindahkan ke mansion yang ganas, dan akan segera ada berita. Dalam beberapa hari berikutnya, Sui Qitian dan yang lainnya, secara alami pindah ke mansion yang ganas, jauh lebih bergaya dari aslinya, dan Qin Yichen juga memiliki mansion eksklusif. Yang terletak tepat di sebelah Sui Qitian. Inspirasi dari City Lord. Meskipun identitas pejabat tamu itu istimewa, agak tidak pantas untuk tinggal bersama kejahatan yang ganas. Tetapi bagaimanapun, mereka semua ada di kota Tian. Jika Zhan Jinrong dipanggil, dia harus dipanggil, dan dia mungkin tidak peduli. Perlu disebutkan bahwa hanya dalam beberapa hari, promosi Sui Qitian tidak hanya menarik para pemimpin dari semua pihak untuk datang berkunjung, tetapi bahkan semua orang Sasing datang untuk memberi selamat. Sisi Qin Yichen sama, bahkan lebih hidup dari sisi Sui Qitian. Hal yang paling mengejutkan tentang yang pertama adalah bahwa ada beberapa kejahatan jahat yang sebelumnya mempertahankan sikap netral. Arti samar Dao dia ingin mengikutinya. Lagi pula, Raja Abadi Kutub Timur sedang jatuh, dan orang-orang bodoh akan pergi saat ini. Dua Raja Abadi di Barat Daya tidak peduli tentang ini. Satu-satunya Raja Abadi Kutub Utara tidak berani menjadi Timur kedua setelah Zhan Jinrong muncul. Raja yang sangat abadi. Jadi apakah itu orang kepercayaan atau keagungan? Itu serendah mungkin. Tapi Qin Yichen berbeda. Dia sekarang sedang naik daun sepenuhnya. Sejauh menyangkut status, selama dia setia pada ramuan pil tuan kota,
dia pasti tidak kurang dari beberapa raja abadi. Bahkan dalam hal hak dan popularitas, dia harus mengalahkan yang pertama. Lagi pula, ketika pusat perhatian sedang ramai, secara alami pembangkit tenaga listrik dari semua sisi bersaing. Tapi untuk menyenangkan ini, Qin Yichen menolak satu demi satu. Lagi pula, dia dilarang menjadi pejabat tamu hanya untuk perlindungan tuan-tuan kota, dan Qin Yichen tidak tertarik dengan kegiatan seperti geng-geng. Yang paling penting adalah sekarang dia tidak membutuhkan geng untuk menjadi luar biasa di daerah aliran sungai. Banyak pembangkit tenaga listrik yang telah ditolak secara alami kecewa, tetapi mereka tidak kendor dalam menghormati tempat terhormat Qin Yichen. Selain itu, Qin Yichen telah menjadi pejabat tamu, dan itu mungkin hal yang baik bagi mereka sebagai bintang jahat. Lagi pula, yang mulia tuan kota, obat mujarab kelas atas itu akan selalu lebih mudah didapat daripada dunia luar. Beberapa hari kemudian, tebakan Sui Qitian benar-benar menjadi kenyataan. Di pagi hari, Qin Yichen masih menutup matanya, tetapi melihat Lin Huaxian datang dengan senyum di wajahnya. Qin Boy, apakah rumah ini masih memuaskan? Qin Yichen segera bangun dan mengundang Lin Huaxian ke rumahnya. Dia bahkan menawarkan secangkir jeruk ke lengan kiri dan kanan tuan kota tuan sendiri. Terima kasih banyak senior Lin, saya sangat puas bahwa junior hidup. Lin Huaxian mengangguk ringan, dan beberapa kata sopan, dan dia juga menyebutkan bahwa Daiseng telah dihancurkan olehnya. Dan itu masih berupa abu yang tersebar dan asap yang tersebar seperti Wang Dong dan yang lainnya. Tidak hanya Daiseng, tetapi juga Siang dan kekuatan lainnya telah dimusnahkan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa Raja Abadi Kutub Timur hari ini telah menjadi janda yang kesepian. Setelah berterima kasih kepada Qin Yichen untuk ini, saya melihat Lin Huaxian memulai bisnisnya. Teman kecil yang terkasih, Pak Tua, kali ini tuan kota. Izinkan saya bertanya, pergi bersama lelaki tua itu ke alam lain, beli beberapa ramuan obat, dan banyak lagi. Harta karun yang menarik. Berhenti sejenak, Lin Huaxian tertawa dan berkata, tidak banyak kesempatan untuk keluar. Anda seharusnya menantikannya. Dari tanah tandus ini, saya tidak tahu berapa banyak tujuan seumur hidup dari pembangkit tenaga sungai. Qin Yichen tidak dapat menyangkalnya, dan tersenyum dan melengkung. Benar saja, saya tidak bisa menyembunyikan senior Lin, dan junior benar-benar ingin membeli beberapa bahan obat. Sehingga Pilsir City Lord meramu. Dao Abadi Lin Hua, tepatnya. Orang tua itu akan mengubah rampasan perang dari 10.000 gelombang binatang iblis kali ini. Ini adalah jumlah yang sangat besar, dan Anda harus melakukannya sendiri. Qin Yichen menunggu hari ini terlalu lama, tetapi setelah minum teh, dia bertanya, junior ingin pergi dengan senior Lin, tetapi berani bertanya pada senior, bisakah saya membawa mereka ke Sui Qitian?